Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbul Arsyil Azim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi wa iyyakum jami'an bitaqwallahu ta'ala wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita atas jutaan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa terukur dan nikmat yang tidak bisa kita hitung. Terlebih nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang kepingin beriman namun hidayah tak kunjung datang. Banyak orang ingin beribadah namun Allah berikan ujian dengan kesakitan. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini, di masjid yang jauh, Masjidil Aqsa, mudah-mudahan sebagai bentuk bukti kecintaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam tercurah pada qudwah hasanah kita, manusia agung yang Allah lah yang mengagungkannya, bukan manusia, Allah yang mengagungkannya. Maka sudah sepatutnya kita mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mengagungkan beliau, kelak di yaumil akhir baginda yang mulia berkenan memberikan persaksiannya kepada kita bahwa kita adalah umat beliau yang berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah SWT, dalam waktu yang singkat ini perkenankan Al-Fakir Ilallah menyampaikan sebuah tema penista Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian semacam ini sering berulang dalam sejarah. Tidak hanya hari-hari ini saja. Betapa dengan kurang ajarnya ada satu manusia di Indonesia ini yang mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah iblis, yang berani mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengikut jin. Wal iyadu billah. Inilah bentuk penghinaan yang sangat gamblang, penghinaan yang sangat jelas kepada sosok baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zaman Rasulullah pernah terjadi hal yang sama. Ada orang kafir Quraisy dengan syair-syair mereka, dengan ungkapan-ungkapan mereka menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mimbar Masjid Nabawi, Rasulullah meminta beberapa sahabat beliau, di antaranya Abdullah bin Rawahah, untuk membuat syair-syair yang menistakan mereka. Syair-syair untuk menistakan orang yang menista Rasulullah SAW. Tidak cukup dengan ungkapan syair dari Abdullah bin Rawahah. Rasulullah minta kepada Ka'ab bin Malik. Belum puas dengan apa yang diungkapkan oleh Ka'ab bin Malik, baginda Rasulullah menyampaikan minta kepada Hasan bin Thabit, yang notabene beliau adalah pakar syair, pakar bahasa di kalangan para sahabat. Berdiri Hasan bin Thabit, beliau menyampaikan syair-syair beliau yang isinya memuliakan baginda Rasulullah SAW dan menghinakan para penista Rasulullah SAW. Setelah peristiwa ini, Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh ibunda Aisyah dan juga diriwayatkan oleh sahabat Barra bin Azib. Beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW li Hasan, inna ruhal qudus ma'ak. Sesungguhnya malaikat Jibril, roh yang suci, akan senantiasa membersamai engkau wahai Hasan. Madama hajaitahum,
selama engkau terus senantiasa membela Allah dan Rasul-Nya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini, dari peristiwa ini ada dua pelajaran penting yang bisa kita ambil. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau secara gamblang, secara terang benderang memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membalas manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinistakan. Sosok Rasulnya, bukan sosok pribadinya. Kalau sosok pribadi beliau dihina, dicaci maki, maka beliau penuh dengan kesabaran dan akhlak yang sangat luar biasa. Tapi kalau sosok Rasulullah, ada embel-embel Rasulullah, Muhammad Rasulullah ataupun Muhammad Nabi Allah, maka beliau pasti akan berdiri. Beliau akan membela. Kenapa? Ini mengangkut Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang kan Allah taala, para sahabat betapa gigihnya mereka memperjuangkan kehormatan Rasulullah. Bahkan Abu Musa al-Asy'ari, Abu Ayyub al-Ansari, pada saat Rasulullah menginap di rumah beliau berusaha agar apa? Agar jangan sampai pergerakan tubuh beliau menyebabkan debu-debu yang ada di atap rumah beliau berjatuhan dan mengotori Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan di saat baginda yang mulia Rasulullah SAW dilecehkan, dianggap sebagai pengikut para jin, dituduh sebagai iblis? Kenapa? Beliau orang yang memimpin pembantaian, pembunuhan di dalam perang Badar dan perang Uhud. Sehingga dalam bahasa mereka, orang-orang yang memimpin pembunuhan adalah kelompok iblis, wal iyadu billah. Masyaallah muslimin yang kan Allah taala, kita cek kembali keimanan kita. Kita cek kembali mahabbah kita pada baginda Rasulullah SAW. Setiap saat, dalam sehari semalam, ratusan kali kita mengucap baginda Rasulullah SAW, menyebut nama beliau. Tapi konsekuensinya tidak hanya sekedar mahabbah, tidak hanya sekedar cinta saja, tapi cinta itu harus kita bela. Kalau ada anggota keluarga kita, orang tua kita, istri kita, anak kita dihina oleh orang lain, kita marah. Kenapa di saat Rasulullah dihina, kita berdiam diri saja? Wahai para aparat penegak hukum, terutama Anda sekalian yang muslim, ingat, Anda akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Kenapa pada saat presiden dilecehkan, presiden dihina, betapa gerak cepatnya kalian menangkap dan mengadili pelaku-pelaku penghinaan presiden. Pada saat Rasulullah dihina, kenapa kalian diam saja dan mencari 1000 alasan? Wahai Anda yang beragama Islam, wahai Anda yang setiap saat membaca Maulidur Rasul, kenapa di saat baginda yang mulia Rasul dihinakan, kalian diam saja? Di mana iman kita? Di mana pembelaan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita berdiam saja, wal iyadu billah, yang kami takutkan Allah turunkan azab terhadap bangsa kita. Masyaallah muslimin yang bukan Allah SWT, ini sedikit tadzkir buat kita semua di saat baginda yang mulia Rasulullah dihinakan, di saat baginda mulia Rasulullah SAW dituduh sebagai iblis, dituduh sebagai pengikut jin dan sebagainya. Padahal sudah sangat gamblang di dalam Al-Quran bahwa Rasulullah SAW tidak pernah bersekutu dengan jin, tidak pernah bekerja sama dengan jin. Jangankan dengan jin, bahkan dengan malaikat pun Rasulullah tidak pernah meminta pertolongan kepada mereka. Masyaallah muslimin yang Allah Ta'ala, mudah-mudahan selumit ini bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan mahabbah kita kepada Rasulullah dengan mahabbah yang sesungguhnya. Mahabbah tidak hanya dengan cinta saja, tapi juga kita membela apa yang kita cintai. Sosok yang kita cintai perlu kita bela pada saat mereka, orang-orang yang kita cintai, dihina. Lebih-lebih baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul ma'mun. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an kulli sahabati ajma'in Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ali tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal muhimmat iqdi hajatana. Allahumma habbib ilayna al iman وزينه في قلوبنا وكره إليها الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزق حب نبيك. اللهم حبب إلينا إلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أمة رسولك. اللهم اجعلنا من أمة رسولك. اللهم اجعلنا من أهل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وثماتة الأعداء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.